Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saidatun Nafisa dari Prodi Pendidikan IPS semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur kebudayaan Papua untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah kebudayaan Indonesia. Papua merupakan salah satu provinsi Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Papua atau bagian paling timur wilayah Papua. Provinsi Papua dulu mencangkup wilayah Papua bagian barat, sehingga sering disebut sebagai Papua Barat, terutama oleh organisasi Papua Merdeka. Para nasionalis yang ingin memisahkan diri dari Indonesia dan membentuk negara sendiri pada masa pemerintahan kolonial Hindu Belanda. Wilayah ini terkenal sebagai Nugini Belanda. Setelah berada di bawah penguasaan Indonesia, wilayah ini terkenal sebagai wilayah Irian Barat sejak tahun 1969 hingga 1973. Namanya kemudian diganti menjadi Irian Jaya oleh Soeharto pada saat meresmikan tambang-tambang dan emas Freeport. Nama yang tetap digunakan secara resmi hingga tahun 2002. Tahun 2003 dibagi menjadi dua provinsi dengan bagian timur tetap memakai nama Papua, sedangkan bagian baratnya memakai nama Papua Barat. Papua Jayapura memiliki 27 kabupaten, sedangkan Papua Barat memiliki 9 kabupaten. Kata Papua itu sendiri berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting sebagai gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Selanjutnya, unsur-unsur kebudayaan Papua. Unsur-unsur kebudayaan Papua yang pertama yakni bahasa. Yang kedua, peralatan dan perlengkapan hidup, sistem kekerabatan dan organisasi. Yang keempat, kesenian. Yang kelima, agama. Yang keenam, mata pencarian. Dan yang ketujuh, sistem pengetahuan. Unsur kebudayaan Papua. Yang pertama yakni bahasa. Di Papua terdapat banyak sekali bahasa yang berkembang pada kelompok etnik yang ada. Dari berbagai bahasa ini telah menyebabkan kesulitan dalam berkomunikasi antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Oleh sebab itu, bahasa Indonesia digunakan secara resmi oleh masyarakat di Papua. Peralatan dan perlengkapan hidup. Banyak sekali senjata yang digunakan oleh masyarakat Papua dalam bertahan hidup, seperti pisau belati yang merupakan senjata tradisional Papua. Selain itu, mereka juga sering menggunakan tombak serta panah untuk berburu. Selanjutnya, sistem kekerabatan dan organisasi sosial. Umumnya masyarakat Papua hidup dalam sistem kekerabatan dengan menurut garis keturunan ayah. Contohnya seperti masyarakat Dani tidak mengenal konsep keluarga Bati, di mana bapak, ibu, dan anak tinggal dalam satu rumah. Mereka adalah masyarakat komunal, maka jika rumah dipandang sebagai suatu kesatuan fisik yang menampung aktivitas pribadi para penghuninya. Dalam masyarakat Dani, unit rumah tersebut adalah sili. Unsur kebudayaan Papua yang keempat yakni kesenian. Rumah adat merupakan salah satu kesenian Papua. Rumah adat Papua yakni Honai. Honai merupakan rumah adat Papua yang menjadi tempat tinggal bagi suku Dani. Rumah ini tidak memiliki jendela, hanya terdapat satu buah pintu. Honai ini berbentuk jamur dan tinggi sekitar 4 meter. Ruangan di dalam rumah ini terdiri dari dua lantai. Lantai atas yang berfungsi sebagai tempat tidur, sedangkan bagian bawah sebagai tempat berkumpul dan berkegiatan. Masyarakat biasanya menggunakan rumput yang kering sebagai alas tidur. Meskipun sederhana, namun rumah ini tetap menarik. Bagian bawah dari Honai biasanya juga dimanfaatkan sebagai penyimpanan mumi atau jasad yang telah diawetkan. Selanjutnya, kesenian tari. Ada beberapa tari daerah Papua. Yang pertama yakni tari Swangi. Tari Swangi ini mengisahkan seorang suami yang ditinggal mati istrinya, yang
menjadi korban anggi-anggi atau jejadian. Selanjutnya, tari perang. Tari ini melambangkan kepahlawanan dan kegagahan rakyat Papua. Selanjutnya, tari selamat datang. Tarian ini biasanya menunjukkan kegembiraan hati penduduk dalam menyambut para tamu yang dihormati. Tari selanjutnya yakni tari musyoh. Tarian ini merupakan tarian sakral dalam upacara mengusir arwah orang meninggal karena kecelakaan. Alat musik di Papua yang pertama yakni tifa. Tifa adalah alat musik tradisional yang berasal dari Maluku dan Papua. Tifa ini mirip seperti gendang. Cara memainkannya yakni dengan dipukul. Tifa ini terbuat dari sebatang kayu yang dikosongi untuk dihilangi isinya. Pada satu sisi, ujungnya ditutupi, yang terbuat dari kulit rusa yang telah dikeringkan untuk menghasilkan suara yang bagus. Tifa ini biasanya dimainkan untuk mengiringi tarian perang seperti tari gatsi dari suku Asmat. Alat musik yang kedua yakni triton. Triton ini alat musik Papua yang terbuat dari kulit kerang. Triton dimainkan dengan cara ditiup. Alat musik ini terdapat di seluruh pantai. Contoh dari alat musik trifa dan triton seperti pada gambar di layar. Selanjutnya yakni lagu daerah Papua. Lagu daerah Papua yakni Apuse dan Yamko Rambe Ramko. Makanan tradisional Papua. Makanan tradisional Papua yakni sate ulat sagu, kuah ikan kuning, papeda, dan ikan colo dabu-dabu. Pakaian adat Papua yakni koteka, rok rumbai, dan penutup kepala dan sali. Koteka merupakan pakaian khas Papua yang digunakan oleh masyarakat laki-laki, sedangkan rok rumbai digunakan kaum perempuan yang terbuat dari daun sagu kering. Senjata tradisional yakni pisau belati Papua yang terbuat dari tulang kaki burung kasuri dan bulu burung. Unsur kebudayaan Papua yang kelima yakni agama. Mayoritas penduduk Papua beragama Kristen. Dengan seiringnya waktu, agama Islam juga mulai berkembang di Papua. Yang keenam, mata pencaharian. Sistem mata pencaharian di Papua sangat beragam sesuai tempat tinggal masyarakat. Penduduk daerah pantai biasanya mempunyai mata pencaharian menekok sagu dan menangkap ikan. Penduduk daerah pedalaman yang hidup pada daerah sungai, rawa, dan danau pada umumnya bermata pencaharian menangkap ikan, berburu binatang terutama babi. Penduduk daerah dataran tinggi dengan mata pencaharian beternak dan berkebun secara sederhana. Selanjutnya yakni sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui manusia tentang benda, sifat, keadaan, dan harapan-harapan. Sistem pengetahuan di Papua meliputi ruang pengetahuan tentang alam sekitar, flora dan fauna, waktu, ruang, dan bilangan, sifat dan tingkah laku manusia hingga tubuh manusia. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.